Hal-hal kecil di dalam kehidupanmu adalah yang paling penting dalam suatu hubungan. Bukan rumah besar, mobil, properti, atau uang di bank. Semua ini menunjang kebahagiaan, tapi tidak bisa memberikan kebahagiaan itu sendiri. Jadi, carilah waktu untuk menjadi teman bagi pasanganmu dan lakukan hal-hal yang kecil bersama-sama untuk membangun kedekatan itu. Milikilah pernikahan atau keluarga yang sungguh-sungguh dan bahagia. Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam pengajaran online Firman Tuhan tentang keluarga. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang finansial atau tentang keuangan. Untuk itu, mari kita berdoa lebih dulu, biar Roh Kudus, Tuhan sendiri yang akan memimpin pengajaran ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan beri kesempatan untuk kembali kami boleh belajar firman-Mu, khususnya tentang keuangan, tentang finansial, tentang apa yang Tuhan sudah percayakan untuk kami peroleh, untuk kami miliki, untuk kami dapatkan. Biarlah kami boleh kerjakan, lakukan dengan benar di hadapan-Mu, sehingga menjadi berkat bagi kami secara pribadi maupun dalam rumah tangga, keluarga yang Tuhan sudah bentuk dan jadikan bagi kami semua. Karenanya kami serahkan pengajaran ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar Roh Kudus sendiri yang memimpin, mengurapi, memberi hikmat pengertian buat setiap kami, sehingga apa yang kami dengar, firman yang kami dengar tidak berlalu sia-sia. Hamba berdoa buat setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, pasangan suami istri, orang tua anak yang malam hari ini bersama-sama kami menyaksikan pengajaran online ini. Tuhan juga hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan juga menjamah, mengurapi, memberikan pengertian, sehingga mereka juga boleh lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berkat Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup mereka tidak menjadi sia-sia. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat firman Tuhan terambil dalam Amsal 10 ayat 22. Satu kisah, satu ayat yang tidak asing lagi bagi kita semua. Amsal 10 ayat 22. Demikian firman Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, seringkali kaya itu identik dengan uang. Memang tidak salah. Salah satu indikator dari kaya adalah uang. Nah, tapi saya ingin lebih dulu Bapak Ibu Saudara memahami apa arti kaya menurut firman Tuhan, atau kaya yang sesungguhnya. Karena Alkitab berkata Yesus datang supaya kamu hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Nah, perlu kita pahami bahwa ada 3 level kaya. Yang pertama adalah rich, kaya.
Level yang pertama ini bicara tentang segala sesuatu diukur, dihitung secara jumlah, secara akumulasi harta. Berapa uangmu, berapa banyak tabunganmu, berapa banyak asetmu, berapa banyak rumahmu, berapa nilai rumahmu. Nah, itu masuk dalam kategori level yang paling dasar, yaitu rich, kaya. Bisa dihitung, bisa dijumlah, bisa ketahuan. Itu seperti itu. Yang kedua adalah, level yang kedua adalah wealth atau kekayaan. Kekayaan ini bicara tentang punya kemampuan untuk mengelola apa yang dimiliki sehingga dapat dinikmati. Level yang kedua bicara tentang kekayaan, bicara tentang punya kemampuan untuk mengelola apa yang sudah dipercayakan, apa yang dimiliki, sehingga kekayaan yang sudah diberikan benar-benar kita dapat nikmati. Paling gampang, misalnya Bapak Ibu hari ini bisa menyaksikan pengajaran online. Itu adalah kekayaan terbesar. Kenapa? Karena Bapak Ibu diberi kesehatan yang baik, tubuh, jiwa, roh yang sehat, sehingga Bapak Ibu bisa menyaksikan atau mendengar pengajaran firman ini. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini ada bersama kami di pengajaran online, itu berarti saudara punya kekayaan yang luar biasa dalam hal waktu. Saudara bisa memanage waktu-waktu saudara. Saudara bisa mengatur waktu-waktu dalam hidup saudara. Itu kekayaan. Itu sesuatu yang tidak setiap orang bisa memiliki atau bisa mengelola dengan baik dan benar. Seringkali kita mendengar ada istilah, saya tidak punya waktu. Bapak Ibu pasti pernah mendengar perkataan itu. Waduh, sulit saya, waktu saya habis. Saudara, jadi kekayaan level yang kedua tidak bicara masalah akumulasi harta, tidak bicara masalah jumlah kekayaan, tidak bicara masalah aset, tapi masalah bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa menikmati apa yang hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya miliki, punyai. Itu kekayaan. Itu kekayaan yang luar biasa. Bapak Ibu malam ini bisa berkumpul bersama-sama, bersama pasangan, suami istri, mungkin juga bersama keluarga, ada anak-anak. Itu kekayaan yang luar biasa. Karena Bapak Ibu bisa menikmati waktu-waktu yang Tuhan beri dalam hidupmu. Jadi level kedua dari kaya adalah kekayaan. Saudara punya kemampuan untuk mengelola apa yang dimiliki sehingga kekayaan dapat dinikmati. Bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Itu hal yang kedua, level yang kedua. Level yang ketiga adalah prosperity, sejahtera. Level ini bicara bukan hanya kaya dan menikmati lagi, tapi juga sejahtera dan bisa berbagi dengan orang lain
dan menjadi bendaharanya Tuhan. Jadi level ketiga adalah level sejahtera. Ketika seseorang sudah masuk level sejahtera, maka uang sudah tidak penting lagi dalam hidupnya. Gaya hidup berbagi menjadi yang paling penting. Gaya hidup yang berbagi menjadi yang sangat penting. Kita menjadi kaya dengan kemurahan. Itu arti sejahtera. Artinya hidup saudara dan saya bisa berbagi dengan orang-orang lain. Sudah bukan lagi ukuran hitungannya uang. Tapi ukurannya adalah menyatakan, menunjukkan kemurahan. Saling berbagi, tidak bicara hanya duit, Bapak Ibu Saudara. Saling berbagi bisa transfer kehidupan, bisa transfer ilmu, bisa transfer kesaksian hidup. Itu saling berbagi. Menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bagaimana kita juga bermurah hati terhadap orang-orang yang membutuhkan, terhadap orang-orang yang sedang memerlukan. Nah, saudara, kita banyak jumpai bahwa orang-orang sukses di dunia ini, di muka bumi ini, mereka sudah menunjukkan sejahtera. Dengan mereka apa? Saling berbagi. Kita tahu ada banyak foundation, ya, ada banyak yayasan-yayasan yang bergerak secara kemanusiaan. Ada banyak aktivis atau aktivitas yang semuanya menunjukkan berbagi, kemurahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap orang percaya di dalam Yesus Kristus. Makanya Yohanes 10 ayat 10b berkata, Yesus datang, aku datang supaya kamu hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Mempunyainya dengan kelimpahan. Tuhan menghendaki Bapak Ibu, Saudara dan saya untuk masuk dalam level sejahtera. Sehingga hidup kita bisa berbagi, hidup kita bisa menjadi kesaksian, hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, 3 level yang perlu Bapak Ibu ketahui sehingga kita tidak salah di dalam kita mengejar atau mengartikan kata kaya. Level pertama hanya sekedar kaya, hanya sekedar hitung-hitungan angka, hanya sekedar jumlah aset, jumlah harta. Tapi seringkali kita jumpai ada banyak orang punya harta tidak bisa menikmati. Yang kedua, level wealth, kekayaan. Bapak Ibu diberi kemampuan untuk mengelola apa yang dimiliki, apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup saudara dan saya. Bukan hanya soal kaya secara materi, tapi kekayaan, kesehatan, waktu, itu kita harus bisa nikmati. Yang ketiga bicara tentang prosper, sejahtera, saling berbagi. Ya, ini saya perlu tanamkan supaya Bapak Ibu tidak salah di dalam mengejar atau menjadi kaya. Berkat Tuhan yang menjadi kaya susah payah tidak akan menambahinya. Untuk menjadi kaya ada beberapa yang saya ingin sampaikan. Yang pertama,
perbesar kapasitas diri kita. Coba kita lihat sebentar 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Bapak Ibu Saudara terkasih, ayat ini berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Poin pertama saya ingin beritahu Bapak Ibu Saudara bahwa sesungguhnya Tuhan sudah menganugerahkan, Tuhan sudah mengkaruniakan, Tuhan sudah memberikannya dalam hidup saudara dan saya segala sesuatu yang berguna. Saya percaya kekayaan berguna bagi kita. Saya percaya keuangan berguna bagi kita. Nah, dengar baik-baik, Alkitab sudah berkata bahwa Allah telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara memerlukan, membutuhkan, saudara perlu keuangan, saudara perlu kekayaan, saudara perlu kaya. Saudara, saya mau beritahu, dengar baik-baik, Allah telah menganugerahkan itu dalam diri saudara. Allah sudah memberikan itu kepada saudara. Allah sudah menyerahkan itu kepada saudara. Nah, persoalannya kalau sampai hari ini mungkin di antara kita ada yang merasa, loh Pak, saya belum kaya, saya belum punya banyak uang, saya masih ada tanggungan, saya masih punya hutang, saya terlilit hutang, hidup saya masih kekurangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, saya ingin beritahu itu bukan karena Tuhan pilih kasih, Tuhan membeda-bedakan orang, tetapi dengar baik-baik, itu lebih kepada karena kapasitas kita. Saya perlu sampaikan supaya Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Yang setuju kata amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Kita diberi waktu yang sama, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 365 hari. Saudara dan saya, kita semua diberi waktu yang sama oleh Tuhan kita. Artinya, setiap kita punya kesempatan yang sama, setiap kita punya peluang yang sama. Tapi kalau kemudian ada orang yang sukses, ada orang yang lebih kaya dari kita, ada orang yang lebih berhasil dari kita, saudara, itu berarti karena kapasitas kita berbeda satu dengan lain. Itu berarti karena kemampuan saudara dan saya berbeda. Kemampuan kita berbeda dengan orang yang sudah sukses, yang sudah berhasil, yang lebih kaya. Yang membedakan adalah karena kapasitasnya. Maka hal yang pertama yang saya perlu ajarkan adalah, kalau saudara hari-hari ini sedang membutuhkan keuangan, saudara sedang membutuhkan keuangan yang lebih, maksud saya, saudara memerlukan atau saudara mau menjadi kaya, maka yang pertama, langkah yang pertama, perbesar kapasitas saudara. Perbesar daya tampung saudara. Perbesar kemampuan produktivitas saudara. Harus ditingkatkan hari lepas hari. Nah, orang-orang sukses yang ada, saudara, saya membaca beberapa orang-orang sukses. Saudara, ternyata mereka punya disiplin yang hebat. Mereka mau memperbesar kapasitas mereka dengan apa? Dengan belajar. Dengan belajar. Apa yang mereka lakukan? Saudara, saya sempat membaca bahwa ternyata orang-orang sukses itu adalah mereka yang bangun pagi benar. Ya. Mereka bangun sebelum matahari terbit.
Ada yang jam 3, ada yang jam 4, minimal jam 5 mereka bangun. Setiap hari. Kita kadang berpikir, oh mereka bos, pasti bangunnya siang. Salah besar. Justru orang-orang sukses, mereka tahu mengelola, memanage, mengatur waktu-waktu mereka. Dan setiap hari mereka bangun pagi. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, loh ngerjain apa? Banyak hal yang mereka kerjakan. Kita harus belajar dari kehidupan orang-orang yang sukses, dari orang-orang yang berhasil. Mereka bangun pagi, enggak sia-sia, enggak terusnya nongkrong ngopi, enggak Bapak Ibu. Banyak yang mereka bangun pagi membaca buku. Dan saya percaya di antaranya pasti buku Alkitab, firman Tuhan. Karena Alkitab itu penuntun untuk hidup dalam kelimpahan. Baca buku, baca mass media. Mereka isi waktu-waktu mereka dengan baik. Mereka lihat schedule kerja mereka. Hal-hal apa yang harus akan mereka lakukan sepanjang hari itu. Mereka persiapkan diri dengan baik. Mereka baca banyak buku sebagai pengetahuan. Apalagi yang mereka lakukan? Mereka menghadiri seminar-seminar. Mereka menghadiri pelatihan-pelatihan. Untuk apa? Belajar. Memperbesar kapasitas. Memperbesar pengetahuan mereka. Mereka pacu diri mereka. Dan mereka sangat berdisiplin. Mereka bangun relation, hubungan dengan orang-orang yang sukses. Dengan orang-orang yang sudah maju lebih dulu maju dari mereka. Dan yang pasti, mereka anti gosip. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan kita adil. Tuhan sudah menyediakan berkat yang sama. Tinggal bagaimana respon Bapak Ibu Saudara dan saya. Apakah kita mau meningkatkan kapasitas diri kita? Kita mau memperbesar kapasitas diri kita. Karena Allah telah menganugerahkan segala sesuatu. Termasuk kekayaan, termasuk keuangan, termasuk karir, termasuk pekerjaan, usaha yang Bapak Ibu Saudara sedang kerjakan hari-hari ini. Sebab itu saya dorong kita semua untuk tidak henti-henti belajar. Untuk kita tetap tekun dan giat. Untuk kita apa? Disiplin. Untuk apa? Kita memacu diri kita. Terlebih, Bapak Ibu membaca firman Tuhan. Karena firman itu mengajar hal yang berfaedah, hal yang bermanfaat. Mazmur berkata, firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi yang pertama, mulailah sesuatu yang benar dengan sesuatu yang benar dengan Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan buka jalan yang kedua, buka jalan berikutnya. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita kerjakan? Yang kedua adalah miliki perencanaan keuangan, financial planner. Amsal 21, mari kita lihat. Amsal 21. Kita akan baca ayat yang ke-5. Amsal 21 ayat yang ke-5 dikatakan,
Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Dari ayat ini saya ingin sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu, Saudara yang menyaksikan ibadah online, pengajaran online. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah miliki perencanaan dalam keuangan. Saudara harus punya budget, anggaran dalam hidup ini. Gagal berencana, gagal dalam hidup. Ayat 17, Amsal 20 ayat 17 dikatakan, orang yang suka bersenang-senang akan kekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Sebab itu penting bagi kita untuk punya perencanaan keuangan. Saya perlu sampaikan supaya kita paham dan kita bisa menikmati kekayaan yang Tuhan beri, berkat yang Tuhan beri. Karena saya sadar bahwa relatif, ya. Bicara keuangan itu bicara relatif. Bagi beberapa orang 10 juta besar. Tapi ada beberapa orang juga 10 juta kecil. Jadi kita harus tahu, bukan masalah jumlahnya yang saya maksud, ya, bukan jumlahnya besar kecilnya, tapi Bapak Ibu Saudara tahu level batas kehidupan kita. Nah, saya ingin sampaikan paling tidak Bapak Ibu Saudara harus belajar untuk merencanakan keuangan. Nah, ada 3 hal yang penting dalam hal Bapak Ibu merencanakan keuangan. Yang pertama, saudara harus sadar bahwa di dalam keuangan yang saudara dapatkan, yang pertama, di dalamnya ada uang Tuhan. Malaki pasal yang ketiga, Malaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Yang pertama yang Bapak Ibu harus sadari, bahwa berkat keuangan yang kita terima itu adalah anugerah yang Tuhan beri. Saudara dan saya bisa hidup karena Tuhan. Kita bisa bernafas, menghirup udara oksigen, itu karena kemurahan Tuhan. Kita bisa bekerja sampai hari ini, bisa berkarya sampai hari ini, bisa melayani Tuhan sampai hari ini, itu karena kekuatan yang datang dari Tuhan. Kalau kita bisa menikmati apa yang kita punya hari ini, itu karena pemberiannya Tuhan. Nah, sebab itu saudara,
Saya ingin sampaikan hal yang sederhana. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Kalau Tuhan izinkan untuk kita sakit, kemudian kita harus masuk rumah sakit dan kita membutuhkan oksigen, maka jelas rumah sakit punya hitung-hitungannya sendiri. Dan udara yang harus dihirup, itu harus kita bayar. Nah, sementara saat ini kita semua sehat, saudara, saya cuma ingatkan yang hal simpel bahwa itu semua karena Tuhan. Dan Tuhan tidak menuntut 100%. Tapi Alkitab katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan, ke rumah Tuhan. Itu artinya ketika saudara sadar bahwa di dalam berkat yang saudara terima ada 10% milik Tuhan. Itu yang harus saudara dan saya rencanakan. Dan hal yang paling utama, hal yang paling penting. Karena ini menjamin masa depan. Ini menjamin karir, pekerjaan, usaha kita. Saya berharap pelajaran ini bisa dimengerti bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dasar untuk menjadi kaya, menerima anugerah yang Tuhan sudah sediakan adalah kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Yang kedua, perencanaan keuangan yang kedua adalah sadari bahwa kekayaan berkat keuangan yang kita terima, di dalamnya ada uang benih. Kita baca sebentar 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan, ia, huruf besar, ini bicara Tuhan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat ini jelas mengatakan bahwa segala berkat yang kita terima, keuangan yang kita terima, di dalamnya ada roti dan ada benih. Alkitab mencatat dengan jelas roti untuk dimakan, benih untuk ditanam, benih untuk ditabur. Nah, persoalannya adalah apakah yang Bapak Ibu Saudara lakukan ketika saudara menerima berkat, ketika saudara menerima keuangan, ketika saudara menerima kekayaan? Apa yang saudara perbuat atas berkat, atas keuangan yang saudara terima? Alkitab mengajar kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa di dalamnya ada roti dan ada benih. Kita tahu roti untuk dimakan, benih untuk ditanam. Apa yang saudara gunakan, apa yang saudara pakai. Kalau saudara semua pakai untuk roti, ya sah-sah saja, tidak salah Bapak Ibu Saudara. Itu adalah haknya saudara. Tetapi ingat baik-baik, kita tahu ketika roti dimakan, habis, dan itu pasti keluarnya ke belakang. Tidak mendapat apa-apa. Tapi sebaliknya kalau Bapak Ibu Saudara sadar bahwa di dalam berkat itu ada benih yang saudara harus tanam. Alkitab mencatat bahwa benih itu nanti akan melipat gandakan. Benih itu akan menumbuhkan buah-buah kebenaran.
Artinya ada hal-hal yang akan melipat gandakan dalam hidup saudara. Jadi sadarilah bahwa di dalam berkat keuangan itu ada uang investasi yang harus saudara tanamkan dalam hidup. Itu yang nanti akan melipat gandakan. Itu yang akan menumbuhkan dan menjadi banyak, menjadi besar. Saya berdoa Bapak Ibu saudara tangkap kebenaran ini. Jadi setiap berkat yang Bapak Ibu terima, dah habis untuk roti saja. Tapi Bapak Ibu bisa menginvestasikan untuk sesuatu yang berharga. Untuk sesuatu yang bagi masa depan kita. Yang ketiga, dalam perencanaan keuangan itu ada uang Tuhan, ada uang benih atau investasi, dan yang ketiga adalah uang untuk dinikmati. Mari kita lihat sebentar 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-6 dikatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Artinya Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, ketika saudara berjuang, saudara bekerja, saudara mencari nafkah, Tuhan memberkati lewat berkat yang Bapak Ibu terima, entah itu keuntungan, entah itu berupa gaji, entah itu berupa bonus atau apapun Bapak Ibu saudara. Bukan berarti semuanya diberikan untuk Tuhan dan investasi. Tapi ada hal yang ketiga, dikatakan bahwa uang untuk dinikmati. Setelah Bapak melakukan hal yang pertama, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, saudara sadar bahwa ada sesuatu yang harus diinvestasikan untuk bisa melipat ganda. Maka dari sisa dari uang itu saudara bisa menikmati. Menikmati untuk saudara merasakan berkat-berkat Tuhan. Alkitab berkata, Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Pengkhotbah pasal 5 ayat 19 dikatakan, ayat 18 dikatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, itu pun karunia Allah. Jadi saudara tidak salah, saudara tidak berdosa kalau saudara menikmati jerih lelah saudara, kerja keras saudara. Karena Alkitab katakan itu juga pemberian Allah, itu juga karunia Allah. Tapi sia-sialah kalau Bapak Ibu saudara tidak bisa menikmati hasil jerih lelah saudara, hasil kerja keras saudara. Saya percaya kalau perencanaan keuangan ini benar-benar dilakukan dengan baik dan benar, dengan disiplin, maka Tuhan akan melipat gandakan. Yang ketiga, dalam menyusun perencanaan keuangan adalah yang ketiga untuk menjadi kaya. Yang pertama, untuk menjadi kaya, perbesar kapasitas diri kita. Untuk menjadi kaya, kita harus punya perencanaan keuangan. Untuk menjadi kaya yang ketiga, saudara harus kenali dan masalahnya. Ada banyak orang berkata ini, Pak, saya sudah melakukan segala sesuatunya, kerja keras, giat, rajin, tapi kok tidak berhasil, tidak kaya, tidak sukses, tidak kelimpahan, masih punya utang, masih punya segala macam. Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga, ini yang harus Bapak Ibu pelajari. Ada gejala dan masalah yang perlu kita sadari. Sehingga seperti Alkitab katakan gini, udah kerja keras, dapat banyak, tapi akhirnya sia-sia. Seperti kita naruh di pundi-pundi yang berlobang.
Ada hal-hal yang perlu dipelajari. Saya tidak akan bahas hari ini, tapi minggu depan kita akan belajar kenali gejala dan masalah kenapa keuangan kita tidak pernah berlimpah. Kenapa kita tidak bisa menjadi kaya seperti yang Tuhan maksudkan. Nantikan pengajaran Kamis depan, dan saya berdoa biar pengajaran yang sederhana singkat memberkati kita, mengubah keuangan Bapak Ibu saudara keluarga, sehingga apa yang Tuhan rencanakan untuk kita hidup dan mempunyai kelimpahan benar-benar terjadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, berkati setiap pribadi, berkati firman-Mu, berkati kami semua, sehingga apa yang kami dengar sungguh menjadikan hidup kami berubah Tuhan, menjadi kesaksian bagi banyak orang kami seperti tanda ajaib. Berkati semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.